Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang Basic AutoCAD. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Agung Nugroho dari Rombel 1 dengan NIM 53014 19004. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, kita langsung saja membuka software AutoCAD. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan software AutoCAD yang 2013. Nah, apa aja sih fitur di dalam AutoCAD ini? Yang pertama itu ada toolbar drawing. Nah, ini ada line, ada polyline, ada rectangle, ada arc, cycle, sideline, ellipse, dan lain-lain. Nah, yang di sebelah kanan ini juga ada toolbar. Nah, yang di bawah itu untuk status atau komen ya, misal nggak pengen mencet tool ya fitur line, itu bisa mengetik di dalam keyboard line gitu apa-apa. Selanjutnya yaitu di atas ada tool-tool biasa seperti file, edit, insert, format, sampai dengan help atau bantuan. Ya, langsung saja kita awali dengan menyeting the option. Nah, bagaimana sih caranya menyeting AutoCAD? Nah, kita masuk saja di AutoCAD, ketik OP di di status bar ya, ketik OP, langsung enter atau spasi. Nah, ini akan muncul mulai dari filenya bisa diatur, display, open and save-nya, plot and publish, sistemnya bagaimana, nah di 3D modelingnya, selection. Nah, ini ada yang kotakan, nah, terserah mau dibesarkan atau dikecilin, bebas. Selanjutnya yaitu, nah di sini bisa menggunakan milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Nah, itu tergantung dari satuan yang akan digunakan, terserah. Jika terasa sudah beres semua, nah ini ada color scheme. Ini bisa dipilih mau yang dark atau malam atau light, yang cerah. Biasanya saya pilih yang dark ya biar matanya itu nggak cepat ngantuk atau lelah. Jika sudah, di apply jangan lupa, dan oke. Nah, itu teman-teman. Yang kedua ada tutorial membuat garis. Nah, dalam membuat garis ini ada dua cara, yaitu dengan mengklik toolbar line. Nah, nanti langsung bisa dipraktekkan, langsung muncul garisnya. Jika ingin lebih cepat, itu biasanya menggunakan keyboard dengan komen itu line, atau di ketik L saja pada keyboard, itu biasanya langsung muncul rekomendasi line, langsung di enter. Jika ingin garisnya lurus, vertikal atau horizontal, itu bisa
pencet yang F8. Nah, ini akan membuat garisnya itu lurus. Lurusnya itu vertikal atau horizontal. Jadi nggak bisa miring beberapa derajat, itu nggak bisa, hanya bisa 90, 180 gitu. Dan seterusnya yang berkelibatan 90. Selanjutnya yaitu ada tutorial membuat kotak atau rectangle. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu ketik komen rectangle, kemudian enter. Nah, kita coba klik di status bar rectangle atau kotak. Nah, biasanya itu cukup dengan mengetik REC, REC itu langsung muncul rekomendasi untuk membuat sebuah kotak. Nah, tinggal enter atau spasi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah specify first point atau titik pertama yang akan digunakan. Nah, tinggal klik. Ini tinggal disesuaikan tarik mouse-nya juga. Ada juga yang klik icon rectangle. Nah, di sini juga sama saja. Alangkah lebih baiknya itu menggunakan keyboard untuk efisiensi waktu dan kerja lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada membuat poligon. Nah, poligon ini biasanya ada segi-seginya. Nah, bisa diklik ya icon poligon ini. Icon perintah yang pertama yaitu ketikan komen poligon, kemudian enter, atau juga bisa klik icon yang ada di toolbar drawing. Nah, ini masukkan jumlah sudutnya, misal bukan sudut, yaitu side atau sisinya, misal 6. Nah, tinggal pilih specify first point-nya, tinggal enter aja. Nah, ini akan langsung ya, Mas. Jika autonya atau F8 masih menyala, itu hanya bisa vertikal atau horizontal. Jadi misal kemiringan sudut kemiringan 45, 60, 30 dan seterusnya itu nggak bisa, hanya bisa vertikal atau horizontal. Nah, kita semisal setiap sisinya itu 20 cm, tinggal klik aja 20, langsung ke ini kecil ya, 20 ya. Nah, ini merupakan contoh dari membuat poligon. Selanjutnya yaitu ada membuat lingkaran atau cycle. Bisa juga menggunakan icon circle. Nah, ini pertama yaitu pilih first point-nya, mau di mana, specify first point-nya atau centernya. Misal saya di sini, langsung tarik. Ini bisa disesuaikan ya, mau kemauannya berapa besar jari-jarinya, diameternya itu berapa. Misal saya menginginkan itu jari-jari 20, maaf 20, tinggal klik aja, ketikkan aja 20. Nanti ini otomatis jari-jarinya itu 20. Bagaimana sih kita tahu jari-jarinya itu 20? Nah, kita bisa menggunakan ini perintah untuk nah ini kan artinya diameter 40. Nah, diameter 40 itu sama saja dengan jari-jari 20.
Misal yang diketahui itu bukan jari-jarinya mas, yang diketahui itu diameternya. Oh bisa juga kok, santuy. Eh, nggak apa-apa, nah tinggal ketik aja komen, komen lingkaran itu circle, tinggal C, langsung muncul rekomendasi, kita enter kan, pilih titik centernya atau specify first point-nya. Misal di sini ketikkan D, enter, dan berapa sih diameternya, misal 20. Nah, segini. Jadi gitu. Misal kita ukur dengan menggunakan, nah ini diameternya itu 20 cm. Itu ya mas. Nah itu dimensi untuk pengukuran, ada quick dimension, linear. Ini biasanya untuk garis yang lurus. Nah ini untuk garis-garis yang menyamping atau ada sudutnya. Ada radiusnya berapa, nah diameter, dan lain-lain. Perintah selanjutnya yaitu ada polyline. Nah, apa sih ini polyline? Kita langsung saja ya, polyline. Polyline itu sama saja sih sebenarnya sama line, tapi yang membedakan itu di sini teman-teman. Kita pencet F8 terlebih dahulu untuk membuat garis lurus horizontal. Kita ketikkan 20 untuk panjang garisnya, yang panjang garis pertama. Nah ke bawah juga 20. Ini kita membuat persegi dahulu ya teman-teman, samping kiri 20 dan ke atas 20 juga. Nah ini kan sama ya, garis-garis saja sama line. Ini juga bisa dengan menggunakan line. Nah misal kita ketikkan 20 sana, atas juga 20. Nah, tapi apa sih yang membedakan antara polyline dengan line? Nah, jika line itu garisnya itu terpisah antara satu dengan lainnya. Jadi ini line ini berdiri sendiri-sendiri ya, kecuali ini digrupkan. Nah, ini akan menjadi satu. Nah, beda sama yang polyline. Polyline ini sudah jadi satu. Jadi antara sisi-sisi yang lain itu saling berkaitan ya. Nggak bisa misal ingin hapus yang sisi kanan saja atau kiri saja, itu nggak bisa. Harus semuanya itu kena hapus atau di delete text cell. Oke. Selanjutnya yaitu ada spline. Nah, spline ini biasanya yang membuat cekukan-cekukan atau lengkungan. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nah, ini teman-teman. Misal kita ingin membuat apa ya, grafik sinus ya. Nah, ini menggunakan icon yang spline. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah itu jangan lupa klik enter ya teman-teman. Nah, nanti itu akan jadi ini garisnya. Ini semisal mau digeser kurang nengah atau kurang sempurna bentuknya, itu bisa kok, bisa digeser, tinggal stretch fit atau apa. Selanjutnya yaitu ada ellipse. Nah ini ellipse itu sama saja ya, lingkaran. Nah, tapi ini beda dengan lingkaran. Perintah yang pertama yaitu ketikkan
comment ellipse, kemudian enter. Nah, kita coba comment ellipse. Nah, ya, ini kan ketik ellipse aja sudah muncul rekomendasi ellipse. Nah, kita tinggal enter, muncul. Kemudian baca perintah selanjutnya. Klik specify first point and klik specify other point. Kita coba. Nah, mau kemana nih? Ke atas atau ke samping kanan kiri? Misal mau lurus, jangan lupa aktifkan auto atau F8. Biasanya itu di F8. Kita klik autonya atau aktifkan autonya. Nah, ini muncul. Yang membedakan antara ellipse dengan lingkaran biasa atau circle itu, jika ellipse itu bisa ya lingkarannya itu miring-miring seperti ini. Nah, ini jika udah enter. Nah, bedanya dengan lingkaran biasa, ini hanya tegak lurus, hadapnya itu ke kita, nggak bisa ke arah top atau bawah atau samping lainnya, nggak bisa ada sudutnya. Untuk fitur selanjutnya yaitu ada copy. Nah, copy di sini semisal ada gambar yang ingin di copy, misalkan sebuah link, sebuah kotak atau persegi. Nah, kita akan membuat ganda. Ini bisa menggunakan fitur copy ya, tinggal ketikkan komen CO atau copy. Nah, nanti ini ada pilihan select object, pilihan untuk objek mana sih objek yang akan dipilih. Misalnya ini hanya kan ada satu objek persegi, tinggal pilih, terus enter. Nah, ini mau di mana antara titik pacunya yang akan di copy atau digandakan. Misal di pojok kanan bawah. Nah, ini kan jika ingin garisnya lurus, tinggal aktifkan auto atau F8. Nah, ini lurus ke atas atau ke samping kanan kiri atau bawah. Misal kita ingin menggandakan ke kanan terlebih dahulu, ini sudah, terus ke bawah satu kali, ke atas satu kali, samping kiri satu kali. Nah, jika sudah, untuk menyelesaikan dari komen ini bisa mengklik enter atau juga ESC ya. Biasanya saya itu ESC. Nah, oke, untuk melihatnya. Nah, ini awalnya kan hanya satu ya, yang tengah ini ya, hanya yang tengah ini, tapi tadi digandakan menjadi 5, digandakan sebelah kanan, sebelah kiri, atas dan bawah. Nah, itu fungsi dari icon copy di AutoCAD ini. Selanjutnya itu ada mirror. Nah, mirror ini ada pengkacaan atau pembalikan. Misalnya ada sebuah segitiga. Sebentar. Nah, ini menghadapnya itu sebelah kanan ya, sisi yang paling panjang. Sisi ini. Nah, tapi kita ingin dibalik itu sisinya itu jadi sebelah kiri, menghadapnya itu kiri. Nah, kita tinggal ketikkan command MI atau mirror, tinggal enter, pilih objeknya yang mana. Misal ini
di blok semua. Nah, itu enter, pilih base pointnya. Nah, tinggal dimana kita akan meletakkan posisi segitiga yang baru setelah di pembalikan atau kaca. Nah, misal di sini langsung saja aktifan F8 atau ortonya untuk membuat itu garis lurus ya, nggak miring-miring. Nah, misal ini nggak diaktifkan ortonya, itu bisa miring seperti ini. Misal diaktifkan menjadi tegak lurus. Nah, tinggal klik. Ini artinya erase short object, mau dihapus nggak sih objek ini. Misal tidak, tinggal klik aja enter. No. Nah, jadinya itu seperti ini. Ada dua segitiga yang sudah di kaca atau mirror. Icon selanjutnya yaitu ada rotasi. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu ketikkan komen rotate RO. Nah, ini langsung muncul rekomendasi dari rotasi, tinggal klik enter. Sebelumnya kita harus membuat objeknya, misal sebuah garis lurus. Nah, seperti ini. Garis ini yang mau dirotasi, misal ingin sejajar ya dengan yang garis atas. Ini bisa langsung ketikkan komen rotate RO. Nah, select objeknya, jika sudah ketikkan enter. Nah, ini tentukan base pointnya di sebelah mana, misal ini F8, jangan lupa kalau mau lurus aktifkan F8 ya. Misal di sini tinggal klik. Nah, awalnya itu kan tegak lurus, sama yang di atas ini jadi sejajar. Itu fungsi dari icon rotasi ya. Selanjutnya yaitu ada offset. Nah, offset ini membuat apa ya, kerja itu lebih cepat ya. Misal begini, ingin membuat persegi juga di luar atau di dalam persegi ini. Misal kita di luar, tinggal ketikkan offset, mau berapa jarak antara perseginya, misal 12 misal. Oke, tinggal klik. Nah, nih, misal mau di dalamnya itu juga jarak antara persegi satu dengan lainnya itu 12, tinggal klik saja di dalam. Nah, ini lagi dan seterusnya. Jadi itu enggak perlu mengulangi icon rectangle terus-terusan, tinggal mengoperasikan atau menjalankan fitur dari offset. Nah, selanjutnya yaitu ada fillet. Kadang kan ada ya kayak sebuah persegi, tapi itu kita ingin pojok-pojoknya atau di sudut-sudutnya itu enggak lancip, itu ada kayak lengkungannya. Nah, ini bisa menggunakan fitur fillet. Bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, yang pertama yaitu ketikkan komen fillet F. Nah, ini klik kanan, tentukan radiusnya. Ini misal radiusnya itu saya menggunakannya 20 ya, seperti apa coba. Nah, ketikkan objek satu dengan lainnya. Nah, ini akan terjadi sebuah lengkungan ya, beda dengan yang sebelah kanan. Ini kan masih lancip, ini sudah menjadi lengkungan. Ini fungsi dari icon fillet.
Jika ingin menjalankannya lagi, bisa juga ketik F lagi, fillet atau radiusnya, bisa juga langsung spasi atau enter ya. Ini otomatis menjalankan tugas yang sebelumnya. Sebelumnya kan tadi kan fillet, jadi ini menggunakan tugas fillet. Ini misal. Selanjutnya itu ada multiline. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu ketikkan komen multiline. Coba multiline. Di sini ternyata nggak bisa ya. Maaf, itu ketiknya SC, maaf. Bukan ternyata. Multiline, sebentar saya cari iconnya yang di sebelah toolbar drawing. Rectangle array. Lalu multiline, mana multiline? Ini ada multiline. Mohon maaf ya, agak lama, saya juga lupa komennya itu apa. Nah, ini fungsi dari multiline. Ini tinggal klik yang di draw, kemudian pilih multiline. Nah, biasanya ini digunakan untuk mempermudah membuat dua garis. Nah, jadi semisal ada HVAC atau apa, nah ini menggunakan multiline biar pekerjaannya itu menggambarnya cepat. Kemudian ada trim. Nah, misalkan ada dua garis yang saling berpotongan, garis satu, ini garis dua. Tapi ini hanya mau berpotongan di sini, hanya ada mau berpotongan di sini. Ini tinggal ketikkan comment trim. Nah, select objeknya yang mana sih yang enggak dipotong. Nah, tinggal select, saya pilih garis yang vertikal, kemudian enter. Nah, ini pilih garis yang mau dipotong. Itu saya pilih yang sebelah kanan ya. Jika sudah, langsung enter saja. Nah, ini kan langsung jadi garis yang dipotong atau di trim namanya. Selanjutnya yaitu ada extend. Nah, extend ini menggabungkan dua garis yang tidak sampai ya. Misalkan ada garis satu, garis vertikal, terus ada garis satu lagi. Nah, ini tapi ini ada jarak ya, ada gap teman-teman. Ada gap di sini. Nah, ada 17 mm. Nah, ini bagaimana sih caranya menggabungkan antara garis satu dengan garis yang lain atau satunya lagi. Nah, ini bisa menggunakan komen extend.
ketikkan command extend ex. Nah, klik. Nah, pilih yang objek mana yang akan dituju. Nah, misal ini garis vertikal, di enter, jangan lupa. Nah, langsung pilih objek yang akan dipanjangkan. Nah, itu kan garis yang horizontal, jadi saya pilih garis horizontal. Jika sudah, silahkan klik atau enter, atau ESC, bisa juga ESC, bisa juga enter. Monggo silahkan ya, yang nyaman yang mana. Nah, ini ada membuat skala. Mari kita coba. Yang pertama, membuat sebuah persegi. Kita akan besarkan ya. Kita ketikkan komen skala SC. Nah, pilih objeknya yang mana, enter. Nah, kita pilih base pointnya. Nah, ini bisa segini teman-teman. Mau dibesarkan seberapa, terserah teman-teman. Ini tentang skalanya, misal 2 kali lipat atau 3 atau bagaimana. Ini autonya saya aktifkan. Nah, jika tidak, itu tidak bisa mengarah beberapa sudut ya teman-teman. Nah, misal gitu. Oke, skala sudah, extend sudah, apalagi. Nah, ini ada draft setting. Draft setting ini bisa ketikkan komen ds. Nah, ds. Nah, ini ada 3D snap object atau objeknya, objek snap. Nah, di sini ada endpoint, midpoint, center, node. Nah, di sini silahkan biar mempermudah penggambaran atau waktu menggambar, ini silahkan di klik centang semua ya teman-teman. Nah, di sini ada latihan 1, latihan 2. Nah, silahkan teman-teman mencoba dari banyaknya icon atau komen-komen. Nah, silahkan coba latihan 1. Bagaimana bisa atau tidak. Di sini kan ada ukurannya, lingkaran ini diameternya 3,6 atau 3,6 cm. Nah, ini lingkaran yang satu, lingkaran yang dua itu berdiameter 2,1. Nah, silahkan antara jarak-jaraknya sudah ditentukan. Nah, semisal saya yang buatnya itu seperti ini. Sebentar. Nah, saya sudah buat. Nah, seperti ini. Ini ya versi yang saya buat. Jadi hampir mirip dengan latihan soal yang tadi. Ini adalah latihan soal yang kedua. Monggo dicoba. Untuk bahan evaluasinya mungkin ini dulu, dicoba latihan 1 dan latihan 2. Selanjutnya bagaimana sih? Kita akan mencoba menggambar instalasi listrik, baik itu di rumah atau di gedung. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.